Ketika kita mulai bisnis atau baru mulai kerja di perusahaan baru ya, ekspektasinya kan dibebanin ke kita. Dan umumnya 30-90 hari pertama ini jadi hal yang penting untuk menentukan keberlangsungan pekerjaan atau bisnis kita ya. Nah, apa aja sih yang baiknya diperhatikan oleh marketer di 30-90 hari pertama? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku Brain Man Brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Oke, jadi 30-90 hari pertama ini kan jadi hal yang amat sangat krusial untuk kita ya. Kalau Anda pengusaha pastinya mau ngebut supaya modal kerja nggak terbuang percuma. Kalau Anda pegawai pastinya harus segera tahu apa yang harus dilakukan dan menunjukkan performa itu jadi sesuatu yang penting setidaknya supaya lulus probation. Nah sayangnya nggak jarang perusahaan yang baru kita masuk ini adalah perusahaan dengan bidang yang berbeda. Kita nggak punya pengalaman di industri ini. Akhirnya kita butuh waktu lebih panjang untuk bisa ngerti bisnisnya sebenarnya gimana cara kita kerja, dan kita nggak bisa langsung tancap gas gitu ya. Nah, jebakannya makin baru industri yang baru kita masuki, makin banyak juga yang harus dipelajari dan makin kita overwhelmed. Dan makin kita tidak fokus dan kebingungan atas prioritasnya gitu ya. Dan supaya ini nggak terjadi, kita perlu identifikasi apa aja sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu, yang harus diperhatiin. Supaya kita bisa ngebut, bisa akselerasi apa yang perlu di-deliver gitu ya. Yang pertama adalah mengenal produk type atau tipe produk. Ini adalah hal paling dasar. Saya akan mulai dengan ketika di hari-hari awal, saya mulai berusaha mengerti ini tipe produknya apa. Apakah ini high involvement atau low involvement. High involvement ini adalah produk-produk yang mengambil keputusan pembeliannya relatif lebih panjang dan butuh waktu. Ini biasanya terjadi pada barang-barang dengan risiko tinggi. Bisa jadi karena harganya tinggi atau sekedar karena risiko konsumsi penggunanya relatif tinggi. Misalnya properti, mobil, klinik perawatan kecantikan, bahkan pakaian atau barang mewah. Kalau kita salah pilih nyeselnya panjang gitu ya. Nah yang kedua adalah low involvement, produk-produk yang pengambilan keputusannya relatif pendek, nggak banyak mikir, nggak detail. Biasanya harganya relatif murah, misalnya permen, air mineral, snack gitu ya. Produk-produk ini nggak bikin kita nyesel panjang kalau kita salah ambil keputusan, ya udahlah gitu ya sebagai konsumen. Nah kenapa kita penting sekali mengetahui ini? Jenis produk ini menentukan strategi marketingnya. Contoh misalnya produk high involvement itu akan butuh kita untuk ngebangun kredibilitas, bangun brand reputasi, endorsement, referral, rekomendasi, product knowledge, review, dan masih banyak lagi. Kalau low involvement mungkin fokusnya adalah brand awareness, ketersediaan, competitive pricing gitu ya. Jadi mengidentifikasi ini bisa bantu kita kasih gambaran apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak prioritas gitu ya. Yang kedua adalah tipe pembeliannya. Beda produk, beda pula tipe pembeliannya. Tipe pembelian setidaknya kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah sesekali, tidak berulang. Yang kedua adalah berulang tapi low frekuensi. Yang ketiga berulang dan frekuensinya tinggi. Untuk yang sesekali atau occasional, produk yang dibeli sekali ini adalah produk yang dibeli sekali dalam jangka waktu agak lama. Dan biasanya ketika kita beli, kita nggak tahu kapan akan beli lagi. Contoh misalnya pakaian, gadget, kendaraan, kita nggak tahu kapan akan beli lagi. Yang kedua adalah pembelian yang berulang dengan frekuensi yang rendah. Jadi produk yang kita beli dan kita tahu bahwa kita akan beli lagi nanti, walaupun kita belum tahu kapan. Tapi biasanya setahun bisa lebih beberapa kali gitu ya. Contohnya apa? Restoran. Kita makan di satu restoran, pasti balik lagi pasti. Tapi kapan nggak tahu. Bioskop juga sama, atau tiket pesawat. Yang ketiga adalah berulang dengan frekuensi yang tinggi. Produk yang kita beli dengan cukup sering dan ini biasanya kita tahu kapan akan balik lagi. Misalnya transportasi umum, grocery, pulsa gitu ya. Nah kenapa ini penting? Kalau produknya nggak berulang, maka setiap pembelian harus profit. Karena nggak ada kesempatan lain untuk make profit selain dari pembelian itu. Jadi segala macam strategi marketing bisa bersifat sprint ya, cepet aja gitu terus ya, menciptakan urgensi dengan penawaran yang kompetitif. Retention strategy jadi nggak begitu urgent karena produknya nggak berulang. Kalau berulang dengan frekuensi rendah, ada kesempatan untuk ngebangun strategi retention karena konsumen akan balik. Data-data konsumen terutama pola behavior bisa bantu untuk bikin konsumen balik lagi, bahkan kembali lebih awal kalau kita bisa menyasar dengan relevansi message dan momentum yang tepat gitu ya.
Selanjutnya juga ada ruang untuk pricing karena keuntungan bisa di-generate dari beberapa kali pembelian. Kita bisa subsidi silang antar transaksi. Misalnya di transaksi awal udah deh kita subsidi sedikit gitu ya. Agak di diskonnya agak besar tapi nanti berharap mereka balik, dan ketika mereka balik kita bisa ambil untung lebih besar sehingga bisa subsidi silang, kurang lebih gitu. Nah, begitu juga dengan produk-produk yang pembeliannya berulang dengan repetisi yang tinggi gitu ya. Jadi loyalty pelanggan ini jadi hal mutlak, data behavior pelanggan wajib untuk dimanfaatkan untuk cari tahu frekuensi pembeliannya apa yang mereka beli, yang pada akhirnya membantu sekali untuk bikin mereka balik. Dan produk jenis ini punya ruang paling lega di pricing. Perhitungannya bukan cuma sekedar penjualan yang sekarang itu jadi profit apa enggak, melainkan dari CLTV, Customer Lifetime Value. Jual rugi dulu untuk bikin konsumen balik, hingga kebiasaan terbentuk, baru pelan-pelan ambil profit gitu ya. Nah, selanjutnya adalah target market. Target market ini siapa? Bukan cuma soal geografi dan demografi aja, tapi kalau bisa sampai behavioral dan psikografi. Nah, cari tahu siapa mereka, pain point-nya apa, consumer tension-nya gimana, apa yang jadi masalah, yang di sisi lain kasih kesempatan untuk produk kita untuk ambil bagian gitu ya. Aspirasinya apa, consumer insight-nya apa. Saya biasanya berlatih dengan bikin consumer persona atau segmen melalui research, kemudian turun ke pasar dan berusaha identify orang-orang yang saya lihat ini kira-kira masuk persona atau segmen mana ya, hanya dengan melihat aja. Lalu berlatih empati untuk membayangkan kira-kira yang dia pikirin apa yang dia cari, gimana produk kita bisa menyelesaikan itu. Selanjutnya lagi juga yang harus dimengerti di 30-90 hari pertama adalah produk offer dan competitiveness dari produk yang kita manage. Apa yang ditawarin dan apa yang ditawarkan oleh brand lain gitu ya. Di area mana kita unggul dan di area mana kita kalah. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi di mana kita unggul, kita butuh untuk memformulasi in positioning agar kita bisa terlihat lebih unggul, atau setidaknya mencari cara agar kita bisa menghindari perbandingan langsung yang sangat mudah. Contoh misalnya, kalau kita jualan produk minuman dalam kemasan, pesaing jual produknya ukurannya 200 mg dengan harga 20.000. Sementara kita 100 mg dengan harga 20.000. Harganya sama tapi kita lebih kecil. Dengan mudah kan konsumen akan lihat, kok ini lebih mahal ya, harganya sama tapi kok dapetnya lebih dikit gitu ya. Nah, kalau kita punya kesempatan ya untuk merubah ukuran produk, maka mungkin kita bisa rubah jadi daripada 180 harga 20.000, sama-sama 20.000 kan gampang di-compare, kok ukurannya kok lebih kecil gitu. Kita turunin sedikit gitu kan, 175.000 dengan harga 19.500. Walaupun untuk orang-orang yang matematikanya cukup kuat tetap bisa menilai bahwa dengan cepat bahwa ini lebih mahal gitu ya. Tapi setidaknya tidak dengan mudah bisa di-compare dari satu sisi karena ada angka yang berbeda gitu ya. Tujuan dari ngerti ini adalah untuk mapping di mana kita lebih dan kurang, dan gimana kita bisa meng-highlight kelebihan dan mengaburkan kekurangannya. Selanjutnya lagi yang harus dimengerti juga adalah brand blueprint kalau udah ada. Kalau belum, artinya kita harus bikin ini. Ini adalah tentang ngerti brand strateginya apa. Ini mencakup brand purpose-nya apa, personality-nya apa, aset, properti, dan lain sebagainya. Lalu penting buat kita untuk mengidentifikasi berbagai macam materi komunikasi dan branding yang kita udah ada. Ada yang nggak sejalan dengan brand strategi di bagian mana dan gimana kita memperbaikinya. Dengan menguasain ini kita bisa dengan mudah ngebangun materi komunikasi dan branding untuk lebih sejalan. Brand appearance-nya, communication tone and manner, brand messaging, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi yang juga nggak kalah penting adalah buying journey. Penting juga untuk kita mengidentifikasi proses pembelian konsumen gitu ya. Apa aja step by step yang dilakukan oleh konsumen sejak dari tahap awal mereka mulai sadar bahwa oh saya butuh produk ini, sampai pada tahap akhir mereka membeli produk ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi channel apa yang relevan untuk bisa influence konsumen, di mana kesempatan-kesempatan tersedia untuk mempengaruhinya, di mana friction yang terjadi dan membuat mereka terus habis itu nggak jadi beli, dan apa dan siapa aja yang berperan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kita juga perlu mengerti apa aja yang bikin konsumen batal dan mempertimbangkan ulang pembeliannya. Occasion seperti apa yang nggak relevan untuk mengambil keputusan dan segala macamnya. Jadi amat sangat baik kalau kita bisa mengidentifikasi buying journey produk pesaing juga. Walaupun pada umumnya bisa mirip ya, namun dengan distribution strategi yang berbeda, buying journey-nya pun bisa berbeda. Kalau kita tahu itu, pada akhirnya kita pun bisa lebih mempersiapkan atau mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya lagi adalah identifying building blocks. Ini amat sangat penting. Setiap brand pasti punya target. Saya biasanya nyebutnya sebagai output ya. Target itu adalah output. Misal, produk layanan internet, total outputnya adalah total revenue, jumlah pelanggan aktif. Kendaraan bermotor, total outputnya adalah revenue dan jumlah produk terjual. Produk berlangganan gym, outputnya adalah revenue dan jumlah pengguna berbayar. Seringkali kita terlalu terburu-buru untuk fokus dengan berbagai macam target ini. Kita sibuk memperhatikan dashboard dan data-data target serta pencapaiannya.
Sayangnya mau diliatin kayak apapun targetnya, kalau kita nggak nyampe, diliatin kayak apapun nggak akan bikin jadi tercapai gitu kan, angkanya nggak akan berubah gitu. Jadi yang harus kita cari tahu adalah apa yang bikin tercapai, apa yang bikin tak tercapai, apa yang harus diperbaiki agar tercapai gitu ya. Untuk bisa ngerubah output, maka kita harus ngerubah input. Input ini adalah building blocks-nya yang membuat output ini terjadi gitu ya. Contoh misalnya produk lain internet yang tadi. Inputnya tadi, outputnya kan adalah revenue dan jumlah pelanggan. Inputnya adalah berapa jumlah pelanggan lama yang memperpanjang gitu ya. Karena balik lagi jumlah pelanggan yang berlangganan itu kan outputnya. Nah, kita harus breakdown lagi berapa yang lama dan berapa yang baru. Nah, kita bahas dulu yang lama. Yang lama ini kita harus lihat lagi, di breakdown lagi. Berapa tingkat penggunaan layanan. Kita bisa lihat, oh ternyata orang yang langganan ini dia makainya kuotanya misalnya kan dikasih 100 GB, ternyata dipakai cuma 1 GB. Maka kemungkinan kecil dia akan perpanjang karena mereka tidak menggunakan ini gitu ya. Dan kita juga bisa mendetek dari berapa banyak yang terhubung dengan layanan auto debit. Kalau pelanggan harus memperpanjang manual, maka risiko pelanggan terlewat gitu ya untuk perpanjang itu jadi lebih besar. Jadi kita perlu ngedorong jumlah pelanggan yang menggunakan auto debit, dikasih promo lah supaya auto debit dan sebagainya. Yang kedua adalah gimana pelanggan baru berapa jumlahnya yang dibutuhkan untuk mencapai target. Ini bisa dicapai dengan memperbesar jumlah orang yang terekspos dengan penawaran kita dan juga memperbesar peluang konversi, bisa dari promosi yang berlangsung atau sekedar kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selanjutnya lagi adalah berapa besar biaya langganan per orang gitu ya, kalau masih ngomongin konteksnya langganan internet. Ini bergantung sama pilihan produk. Kalau pilihan produk semua besaran biaya langganannya kecil, maka sulit untuk meningkatkannya. Tapi kalau paket berlangganan jauh lebih besar dan kebutuhan pelanggan dari kebutuhan pelanggan, maka kemungkinan kecil pelanggan akan beli. Jadi kita perlu lihat data. Berapa sih rata-rata pelanggan pakai per bulannya, lalu kita bisa tawarin yang sedikit di atasnya. Nah, gimana juga dengan contohnya dengan produk kendaraan bermotor. Inputnya tadi kan outputnya sama ya, revenue dan jumlah mobil yang terjual misalnya. Inputnya adalah berapa calon konsumen yang bisa dijangkau. Berapa banyak database yang kita miliki, yang diekspos oleh materi komunikasi, berapa banyak event yang diadakan, berapa banyak konsumen yang melakukan test drive gitu kan. Gimana kita bisa naikin konversi, bisa dari promo dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memastikan kita memonitor semua building blocks-nya, which inputnya bukan cuma outputnya, dan melakukan sesuatu untuk meningkatkan performan si building blocks yang tadi gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah identify playmaker. Pada akhirnya marketing dalam banyak kesempatan adalah organisasi yang luas gitu ya. Umumnya itu kan di tim marketing ada tim brand campaign management, ada digital marketing CRM, ada social media content marketing, ada creative production, ada event activation, ada consumer insight analytic gitu ya. Dan setiap industri itu juga punya structure hero yang berbeda gitu ya. Playmakernya itu bisa beda-beda. Contoh kalau di grocery itu CRM bisa jadi hero, jadi playmakernya di samping brand campaign management dan social media content marketing. Kalau di FMCG menurut saya di luar brand campaign management itu creative production penting, social media content penting, consumer insight dan analitiknya juga penting gitu ya. Gimana dengan maskapai penerbangan? Hero-nya adalah brand campaign management dan digital marketing. Jadi kita identify dari tim kita, oh dengan bisnis karakter seperti ini yang harus jadi playmaker siapa, dan prioritas kita harus di sana. Itu penting banget gitu ya. Yang nggak kalah penting adalah pada akhirnya adalah marketing plan gitu ya. Dengan berbagai macam informasi dan framework yang udah diidentifikasi di awal gitu ya, baiknya dituangkan ke dalam sebuah strategi atau plan. Biasanya plan mengcover dua bagian besar gitu ya. Yang pertama ada short term, apapun yang punya dampak immediate dalam waktu jangka pendek, misalnya strategi akuisisi atau strategi retention, digital marketing, CRM, events dan sebagainya. Tapi ada juga plan-plan yang long term, apapun yang punya dampak jangka panjang, butuh waktu, namun perlu dimulai, misalnya brand building, social media, konten. Jadi perlu untuk netapin apa yang harus dicapai, kapan akan dicapai, dengan strategi apa, dan gimana mencapainya. So, dengan fokus ke beberapa hal ini, maka 30-90 hari pertama, baik sebagai karyawan, itu akan produktif karena bisa lolos probation, atau kalau kita pengusaha maka masa-masa awal bisnis ini akan relatif lebih terkontrol. Kita tahu apa yang harus dikejar dan apa yang bisa nanti aja, jadi hasilnya bisa lebih efektif. Oke, seperti biasa ada kuis, berikut pertanyaannya. Berikut ini adalah hal-hal minimal yang perlu diperhatikan sebagai marketer di 30-90 hari pertama di pekerjaannya. Kecuali A. Brand blueprint, termasuk brand purpose, personality, karakter, appearance, tone, dan manner. B. Target market demografi, usia, jenis kelamin, di mana mereka tinggal, penghasilan, pengeluaran. C. Buying journey,
Bagaimana perjalanan konsumen membeli produk kita? Apa yang mendorong dan menghambat? D. Building blocks. Semua aspek yang berpengaruh terhadap output utama yang ingin kita capai, seperti marketing funnel, impression, conversion, dan lain-lain. E. Marketing playmaker di industri tersebut. Siapa yang paling berperan penting terhadap sukses marketing berdasarkan karakter produk, buying type, dan bisnis. Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.